Ternyata di politik itu updating. Jadi policy itu sebagai dasar untuk mengambil kebijakan. Policy sendiri itu kan kebijakan. Nah, kebijakan ini kan harus bagaimana mendekatkan tetapi tidak menyulitkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di Urip Urup kali ini dari Cafe Kebon Dalem, tidak jauh dari Tugu Jogja. Kehadiran tamu istimewa, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Bapak Danang Rudiat Moko. Selamat sore, Mas Danang. Ini saya manggilnya nggak Pak ya, izin ya. Enak. Iya, Mas tua banget. Mas Danang ini ngajaknya kencan di Tugu, mungkin ada filosofi apa ini kok harus ngobrol di Tugu ini? Jadi awalnya itu saya itu tertariknya begini. Tugu Jogja ini sesuatu tetenger yang sudah ada sejak zaman kerajaan, terutama kerajaan Mataram Islam yang ada di Kota Yogyakarta. Sehingga ikon inilah yang menjadi tujuan. Banyak wisatawan datang ke Jogja hanya untuk selfie di Tugu. Nah, menurut saya tertarik bagaimana kok pemerintahan ini kok tidak pernah ada atau belum ada lah yang apa istilahnya mengeksplor atau mengekspos Tugu Jogja itu sebagai ajang untuk membicarakan baik perspektif Jogja ke depan maupun apa yang ada di maknai oleh Tugu ini. Dan Tugu ini kan simbol filosofinya wong Jogja. Masa kecilnya atau masa mudanya? Tapi hari ini nggak tua ya. Masa mudanya sering main ke Tugu, Mas Danang? Baik, Mas Ribut, saya ini wong Jogja asli. Sejak kecil saya lahir di tengah-tengah Kota Yogyakarta di Lembah Code, sekitaran Pakualaman sana. Sehingga saya dari kecil ini sudah sangat familiar di mana sudut-sudut Kota Yogyakarta ini yang memang sebetulnya sangat eksotis untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Dulu sering main ke sini berarti ya? Ya, kalau main ke sini dulu jalan kaki dari Pakualaman sampai ke. Ya, agak lumayan kalau hari ini agak lumayan, kalau dulu deket juga ya. Kayaknya biar ra kroso ya. Atau apa cedah itu ra kroso. Mungkin karena keramaian ya. Iya. Situasi sudah sibuk, banyak lalu lalang kendaraan. Iya. Mas Danang memang dulu cita-citanya mau jadi politisi gitu, sekarang jadi ketua DPRD Kota Jogja. Wah, ini jujur apa guyonan ini kan. Saya ini janjane awalnya itu pengen berkarya di bidang infrastruktur, kayak pemborong lah. Tetapi karena dari situ saya mulai mempelajari aturan-aturan, terus apa koridor-koridor yang harus diinikan. Bagi saya aturan ini bukan untuk ansih dilaksanakan saat itu gitu ya, saat itu ya atau ansih dilanggar ya. Tetapi bagaimana mensiasati hal-hal yang seperti ini. Nah, dari situ ketertarikan saya mulai masuk ke wilayah-wilayah politik. Nah, mempelajari kaya ngono ki nek kon maca buku ya. Artinya memang masuk ke politik mau memperbaiki aturan-aturan ini gitu ya. Ternyata di politik itu updating. Jadi policy itu sebagai dasar untuk mengambil kebijakan. Policy sendiri itu kan kebijakan. Nah, kebijakan ini kan harus bagaimana mendekatkan tetapi tidak menyulitkan. Ini yang saya ingin mendalami waktu itu seperti apa, kemudian mempelajari di politik. Saya tidak mampu dulu, agak lama prosesnya, kurang lebih sekitar 20 tahun. Wow, 20 tahun nih. Ya. Itu saya dengar pemilu kemarin nggak masang baliho, nggak pasang spanduk gitu kayak politisi-politisi lain gitu ya? Mungkin telat ya, tapi jadi begini, saya tidak memasang baliho, tidak memasang hal-hal itu. Yang pertama adalah sudah banyaknya teman-teman saya memasang baliho, dan saya mencoba untuk mengajak masyarakat untuk berpikir terbalik. Saya tidak memasang baliho itu adalah tagline kampanye saya.
tanpa baliho, tanpa ini, tetapi bagaimana saya mendekatkan dengan masyarakat. Nah, ya kebetulan masyarakat kita mungkin karena mengenal tidak ujuk-ujuk, hanya saya muncul di perpolitikan lewat PDI Perjuangan, ini prosesnya tidak tidak langsung. Kurang lebih saya awali, saya balik Jogja tahun 2020, tahun 2000 saya balik Jogja. Kemudian tahun 2001 ketemu konco-konco lama. Nah, akhirnya saya terjun ke dunia politik dengan segala pembelajarannya. Jadi apa sih polosenya yang diinginkan, bahkan apa sih yang dicita-citakan dari politik itu sendiri kan. Nah, sekarang sampai akhirnya mendudukkan Mas Danang sebagai Ketua DPRD Kota. Nah, fungsi Dewan tentu jelas lah, kita sangat paham. Ya. Nah, dari sisi pengawasan, bagaimana Mas Danang melihat pembangunan di Kota Jogja sampai pada akhirnya polisi-polisi terkait tentu era pandemi ini, Mas Danang melihatnya seperti apa? Jadi begini, Mas Ribut. Ya, waktu saya menduduki ketua dewan itu kan baru tahun 2019. Sebelumnya saya anggota biasa, ketua fraksi PDI Perjuangan. Kemudian saya nyalon lagi, baru dipercaya menjadi ketua dewan. Dilalah baru 1 semester, 6 bulan, dibenturkan, dihadapkan dengan posisi yang sulit adanya pandemi ini ya. Tentu saja saya segera menyesuaikan diri apa yang harus kita lakukan dalam konteks adanya wabah ini. Sampai dengan hari ini ya alhamdulillah meskipun tersendat, tetapi bahwa Kota Yogyakarta meskipun agak sedikit kekurangan atau banyaknya refocusing anggaran kemarin, masih bisa melaksanakan beberapa kegiatan yang sifatnya memajukan. Dan tujuan saya bukan hanya pembangunan infrastruktur, meskipun dasarnya ingin jadi penggonok, tapi ternyata saya lebih tertarik pada bagaimana peningkatan sumber daya manusia masyarakat Kota Yogyakarta. Itu yang menjadi tantangan besarnya, Mas. Upaya-upaya seperti apa, Mas, yang sudah dilakukan Dewan gitu untuk mengembangkan sumber daya manusia di Kota Jogja ini? Baik, jadi kebutuhan dasar menjadi pijakan ya. Kebutuhan dasar manusia itu kan salah satunya adalah terpenuhinya hak masyarakat untuk belajar. Mewujudkan belajar 12 tahun ini menjadi concern kita, mendorong eksekutif dalam hal ini Pak Wali dan Pak Wali untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk sampai tuntas wajib belajar 12 tahun. Nah, kenapa hal ini menjadi penting? Adik-adik kita lepas SMA, SMK, ini tentu saja kesiapan mental, kesiapan bersaing itu sudah teruji. Sehingga itu menjadi tolak ukur. Bahkan kami menginstruksikan atau mendesak eksekutif itu tidak boleh melakukan pelarangan goro-goro orang tuanya kesulitan untuk membayar SPP. Kemudian anak itu tidak boleh ujian. Itu sudah masa lalu bagi saya. Tetapi sekolah tetap terus. Nah, persoalan nanti kekurangannya bagaimana? Nah, disitulah pemerintah hadir untuk bisa menyelesaikan persoalan. Memang itu terjadi, Mas? Bukan terjadi, tetapi pengalaman. Saya ini waktu zaman Orde Baru ya. Iya. Itu kegiatan anak-anak seusia saya waktu sekolah, baik dari SMP maupun SMA, itu sering diancam sama gurunya, sama sekolah, orang oleh melu ujian kalau belum dilunasi. Oke. Ini tentu saja akan mengaruhi mentalitas. Nah, banyak terus teman-teman saya ya akhirnya mogol, tidak mau sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini di Kota Yogyakarta harus dihapuskan. Tidak boleh terjadi ya, Mas. Kalau perlu gurunya dipindahkan ya, atau kepala sekolahnya yang buat kebijakan itu sudah tidak masanya lah. Iya. Artinya gini, Mas Danang, selama pandemi ini banyak cerita anak-anak yang ditinggal orang tuanya karena
menjadi Ya, yatim meninggal piatu karena atau karena Betul. COVID. Nah, ini Dewan mendorong eksekutif. Udah seperti kemarin apa? kita laksanakan di tahun 2021 itu memberikan santunan sampai nanti selesai sekolah. Sampai nanti Sampai selesai sekolah. dia nanti ya. selesai sekolah. Bahkan seandainya berprestasi pun, bagaimana si anak ini dengan fasilitas dari Kementerian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa kuliah pun kita akan fasilitasi. Akan difasilitasi. Ya. Kurang lebih ada 246 kemarin itu 246 siswa yang anak, ditinggal. Ini Ya, sudah terdeteksi semua. Lewat sekolahan kita lakukan penyaringan dan lain sebagainya, dan kemudian kerelaan orang tuanya atau keluarganya untuk bisa menjadi bahasannya ya jadi anak negara lah. Ya, artinya luar biasa yang dilakukan oleh Dewan dan eksekutif ya untuk membantu anak-anak ini. Nah, Mas, ngomong soal COVID ya, pandemi ya, ada ancaman gelombang ketiga itu. Lalu kemudian hari-hari ini, nah ini bisa kita lihat suasana di Tugu ramai sekali, bahkan sesekali ada bis pariwisata. Ada bis pariwisata melintas dan sebagainya, menunjukkan kota Jogja menjadi tujuan wisata. Ya. Mas Danang lihat kebijakan, apakah sudah tepat kebijakan seperti one gate system yang dilakukan oleh pemerintah kota Jogja? Baik, barusan tadi pagi saya diskusikan dengan kawan-kawan, apakah one gate system itu menjadi satu-satunya solusi? Ya, kenyataannya kebocorannya masih banyak. Mengingat aglomerasi kita juga luar biasa terbukanya. Nah, sehingga apa? Kita sedang mendiskusikan nanti dengan para penggiat wisatawan. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu kita melakukan webinar dengan Kementerian Perhubungan dan Pariwisata terkait dengan bagaimana menanggulangi persiapan libur Natal dan Tahun Baru. Ini yang saya kira perlu ada pengetatan. Bahkan tadi saya usulkan kegiatan untuk akhir tahun ini gimana kalau PHRI dan Asita ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan memberikan satu ruangan di salah satu hotelnya atau apapun yang ini untuk bisa melakukan tes antigen ya. Minimal antigen. Sehingga apa, di hotel-hotel itu terjamin tidak hanya orang yang datang ke Jogja, tetapi bagaimana orang pulang dari Jogja ini dipastikan dia tidak membawa wabah yang tadi diskusikan. Iya. Dalam arti datang aman, datang sehat, selamat, pulang sehat. juga sehat, itu semangat yang didorong kita untuk pelancong ya. Apapun liburan Natal, Tahun Baru dan liburan sekolah ini tetap. Iya. Artinya memang sudah disiapkan mitigasinya, Mas Danang. Ya, kita mencoba menyiapkan inti mitigasinya. Nanti mungkin minggu depan saya akan rapat dengan mungkin informal dengan PHRI dan Dinas Kesehatan bagaimana pelaku wisata itu bisa bekerja sama dengan klinik-klinik kesehatan yang menyediakan antigen itulah. Minimal untuk urusan yang lain-lain nanti kita syukur-syukur ada anggaran untuk menstimulan itu kan. Iya. Nah, Mas, belum lama ini Kementerian Kesehatan mengevaluasi melihat bahwa karena sudah banyak yang vaksin, lalu kemudian PPKM ini turun level, banyak pelonggaran begitu ya. Masyarakat itu katanya mulai ada yang sedikit abai terhadap protokol kesehatan ya. Itu bisa lihat, Mas Danang, untuk kota Jogja. Hampir 2 tahun ini sebetulnya ada kejenuhan, itu yang harus diwaspadai. Artinya ada upaya promotif. Kalau saya mendesak ada upaya promotif bahwa yang dinamakan era baru, new era atau normal baru ini, new normal ini adalah kebiasaan untuk menjaga diri kita sendiri. Nah, saya selalu menyampaikan kepada masyarakat, kalau ditanya, Mas, COVID-nya apa sudah hilang? Saya bilang, coronavirus itu tidak akan hilang. Yang bisa mencegah itu hanya diri kita sendiri. Bagaimana diri kita ini mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk tidak terpapar. Nah, ini tingkat promotif ini yang harus disampaikan oleh siapapun yang mengetahui betul. Yang saya kira menjadi kesadaran kita.
Artinya bahwa itu pun tidak hanya dilakukan untuk masyarakat Kota Yogyakarta, tetapi bagaimana kesiapan masyarakat ini juga menerima tamu-tamu. Baik itu saudara yang sudah 2 tahun tidak pulang kan ini. Iya. Ini kan momentum. Betul. Ini momentum. Jadi momentumnya ini untuk bisa ya new normal ini kita hadapi sesuai dengan. Kalau Mas Danang melihat kepatuhan, misalnya kepatuhan tempat-tempat publik atau kepatuhan tempat wisata, kepatuhan tempat belanja gitu kan, kepatuhan tempat menginap, Mas Danang melihatnya seperti apa sekarang ini? Saya belum melihat optimalisasi juga, tetapi minimal harus selalu diingatkan. Disiplin ini harus bersumber dari kesadaran kita Dalam sendiri. diri ya. Tetapi kesadaran kita sendiri itu juga harus dipaksa kan gitu. Awake dhewe ra iso mungkin bekerja baik. Kalau orang tua kita dulu orang membiasakan kita bangun pagi. Nah, ini apa? Kebiasaan itu. Kebiasaan. Nah, artinya kan dulu dipaksa. Raketan apa? Selak rezekine ditotol pitik dan lain sebagainya. Tetapi istilah-istilah ini saya kira ternyata itu menegakkan disiplin itu tidak. Nah, bagaimana terus kesadaran ini muncul? Nah, ini yang kita harapkan. Artinya promotif jangan kendor. Meskipun masyarakat menganggap ini, tapi promotifnya jangan kendor. Oke, jadi pesannya itu ya Mas. Ya. Nah, kalau gini Mas Danang, keinginan Mas Danang sebagai ketua DPRD kota, apa sih sebenarnya mimpinya? Seperti kota ini menjadi seperti apa sebenarnya? Bukan hanya soal infrastrukturnya, tapi juga pengembangan SDM-nya dan sebagainya. Saya mempelajari beberapa kota, Mas Riko. Ya rodok nganggo fasilitas. Tapi saya mempelajari di beberapa kota. Kecuali kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar dan lain sebagainya. Banyak kota-kota di Indonesia ini atau di Jawa ini yang sama kondisinya seperti kota Jogja. Contoh sederhana, Kota Madiun. Kemarin saya barusan pulang dari Kota Madiun. Kota Madiun itu keluasannya hanya selisih 1 km persegi dengan Dari kota Jogja. Di kita 32 km persegi, di Madiun itu 35 km persegi. Kondisinya menjadi kota lebih cepat Jogja. Tetapi Madiun hari ini sudah mulai menata. Mensinkronkan dan sebagainya. Nah, kota-kota yang demikian ini yang saya kira menjadi tantangan besar. Apa yang perlu dipersiapkan? Nah, daya saing manusianya. Manusianya itu harus tough. Meskipun kita ini kotanya tidak punya sumber daya alam dan lain sebagainya, yang kita punya sumber daya manusia. Nah, bagaimana sumber daya manusia ini jadi ujung tombak mempunyai daya saing yang lebih daripada kota-kota yang lain. Jadi apa namanya, ingin bagaimana kemudian warga di sini, artinya memang pengembangan sumber daya manusia yang menjadi lebih gitu ya. Kalau pembangunan infrastruktur ya sebenarnya. Nah, kalau pembangunan infrastruktur sendiri Mas, banyak yang kalau misalnya musim hujan seperti sekarang ini, wah sedikit aja apa namanya air menggenang. Nah, terkait itu gimana Mas? Jadi kita mencoba mengembalikan misalkan suasana di tubuh yang tadinya masih telalang kabel ini sudah bisa melakukan pembersihan. Sudah tidak ada telalang kabel ya. Kabel-kabel listrik, kabel telepon sudah tidak ada yang melintang di tengah jalan, semuanya bawah. Dan tentu saja kita bisa melihat minimal 5 menit air sudah harus hilang di permukaannya. Upaya ini tentu saja perlu dilakukan dengan segala daya upaya. Bagaimana menuju kota Yogyakarta ini yang memang betul-betul kondusif, betul-betul maju, punya infrastruktur yang itu tidak mengganggu masyarakat penggunanya. Dan ini konsekuensi sebagai kota urban, kota ini kan urban itu kan tidak bisa diinikan. Bahkan kemarin saya mendapatkan pembelajaran bahwa di Karisidenan Madiun itu sekarang ini menampung tiap malam minggu Mas. Menampung warga Nganjuk,
menampung warga Ponorogo, menampung aglomerasinya Madiun ini luar biasa di Madiun. Nah, apakah ini percepatan pembangunan di sana? Tetapi ternyata memang hal itu sama dengan yang di kota. Orang Bantul pengennya neng kota, orang Sleman pengennya neng kota. Nah, bahkan aglomerasi yang terbuka dari Solo, dari ini semua transitnya apalagi di sambungan tol ya sekarang. Nah, apalagi besok tol itu masuk, nah ini saya kira harus ada manfaat yang. Ya, nah ngomong-ngomong soal antisipasi tol Mas gitu kan, saya membayangkan makan siangnya di Jogja, makan malamnya di Solo, nginepnya di Semarang, pulangnya ke Jogja lagi gitu. Ya. Ini nanti akan banyak orang masuk ke sini Mas. Kira-kira seperti apa Mas ini? Baik, saya diuntungkan ini Mas Rifut. Sebetulnya ada satu tagline pembangunan kota Yogyakarta yang saya kira perlu penjabaran dan implementasi lebih. Apa itu? Apa itu? Smart City. Smart City. Nah, Smart City ini bisa diawali dari misalkan sebagai city hub, kota yang menjadi penghubung. Nah, ini yang saya kira perlu dipersiapkan. Nah, mimpi saya city hub ini terjadi di kota Yogyakarta. Dengan apa? Daya dukung infrastruktur terkait dengan teknologi informasi. Ini yang perlu betul-betul digali betul potensinya seperti apa. Karena tidak menutup kemungkinan besok ini kalau turis asing sudah masuk dengan adanya jalan tol dari bandara menghubungkan Jawa Tengah dan Gunung Kidul yang begitu eksotis itu. Ini tentu saja bisa dilaksanakan hanya dalam 1 hari. Jogja nggak dapat apa-apa, Mas. Kalau kemudian tidak ada sesuatu yang mengharuskan mampir ke sini ya, Mas. Mampir ke Jogja, dia dapat apa di sini? Ya. Jadi tantangannya sebenarnya semakin ke depan. Sehingga apa? Dengan daya saing manusia yang mumpuni, kemudian bisa bekerja, kita sudah membuktikan ketahanan ekonomi kemarin dilakukan lewat rumah lah istilahnya seperti itu. Bisa bekerja dari rumah. Nah, bagaimana pemerintah ini menyediakan itu sebagai city hub dengan basis smart city tadi. Artinya ya infrastruktur di sana perlu dilakukan. Oke, Mas Danang, terakhir ini pesan Mas Danang untuk masyarakat Kota Jogja, lalu juga untuk eksekutif menghadapi tantangan-tantangan mulai dari ancaman gelombang ketiga, lalu cuaca yang seperti ini, kemudian sebentar lagi ada connecting di tol itu. Ya. Harapan saya Kota Yogyakarta menyiapkan diri, meskipun ini ada tinggal ingatan, meskipun di masa akhir jabatan wali kota ini, tetapi dalam konteks mempersiapkan Smart City, City Hub ini tadi, penghubung antar kota dan tidak hanya City Hub, tapi bagaimana jasa dan office ini bisa menjadi basisnya Smart City. Ini perlu kita dalami, kita persiapkan betul. Karena secara fisik kita tidak bisa melawan pertumbuhan perkotaan, adanya connecting tol dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana hal ini bisa mendapatkan dampak positif, imbal balik yang positif, bahkan imbal balik yang ekonomis begitu untuk kota Yogyakarta. Nah, saya memandang pandemi 2 tahun ini adalah penyadaran kita, penyadaran orang Jogja, di mana sebetulnya kalau ini dipersiapkan jauh-jauh hari, kita ini tidak akan kalah dengan kota-kota besar. Karena SDM kita ini ya, menurut penilaian indeks pembangunan manusia di kota Yogyakarta ini sudah tinggi. Cukup tinggi, bahkan nomor 1 di Indonesia. Artinya harusnya ini implementasinya lebih pada konteks bagaimana memfasilitasi sumber daya manusia yang kompetitif ini. Nah, ini yang harus kita bangun dan kita persiapkan betul. Nah, ini yang menjadi harapan, dan COVID-19 kemarin ini menyadarkan saya. Oh iya ya, kebijakan seperti itu kenapa tidak? Contoh sederhananya saja. Ada nggak sih pemerintah di Indonesia ini yang pemerintah daerah terutama
Yang menyiapkan lapak dagangannya dikelola oleh pemerintah daerah. Rata-rata semuanya swasta. Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Ini kan lapak-lapak digital. Nah, saya terus terpikir, ini ide lapak ini punyanya pemerintah. Sehingga apa? Pasar tradisional tidak ketinggalan ketradisionalnya, tetap modern dalam hal pengelolaan, tetapi pembelanjanya tetap belanja secara tradisional lewat lapak digital. Nah, ini belum ada. Ya, nah kalau ini bisa menjadi menjadi salah satu solusi di kita, tidak hanya urusan ini, pasti uang beredar akan terdeteksi. Nah, ini cukup besar sekali. Nah, ini salah satu contohnya saja. Nah, kemudian pelayanan publik. Pelayanan publik ini bisa nggak diakses lewat rumah? Meskipun sudah ada, ya kan? Meskipun sudah ada, tetapi kadang-kadang konsistensinya kurang. Jadi masih up down. Nah, ini yang menyebabkan adanya perlu dievaluasi. Hubungan interaktif antar masyarakatnya. Ternyata masyarakat Kota Yogyakarta ini orang marem nek mau nganggo gadget. Bahkan kadang-kadang menuntut WA grup ini itu ya bisa tinggal video call minimal 8 orang. Ini artinya ada sisi positif bahwa manusia Jogja ini tidak bisa lepas dari kehidupan sosialnya. Ini yang perlu segera bagaimana fasilitas-fasilitas ini untuk bisa dimunculkan. Oke, baik Mas Danang, Tribuners dimanapun Anda berada, terima kasih. Di Urip Urup kali ini spesial di dekat Tugu Jogja. Salam sehat dan salam Urip Urup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.